menyaksikan seminar proposal mahasiswa program studi sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi yang bernama Devi Susrani Sialho. Sebelumnya, perkenalkan saya Rarisna Simanjorang selaku moderator seminar proposal pada pagi hari ini. Yang terhormat selaku dosen pembimbing pertama Devi Susrani Sialho, yaitu Profesor Hadianto SPD MED PhD. Selanjutnya dosen pembimbing kedua Devi Susrani Sialho Bapak Yoga Mustika Putra SPD MPD, dan dosen pembahas dari saudari Devi Susrani Sialho yaitu Bapak Ulil Amri SSNU. Dan saya banggakan teman-teman semua yang telah hadir berkenan pada hari ini untuk menyaksikan bersama seminar proposal saudari Devi Susrani Sialho dengan NIM A1J222053 yang berjudul Penggunaan Bahasa Jurnalistik pada Penulisan Berita Humas Unja, Analisis Gaya Bahasa dan Struktur Kalimat. Pada seminar ini akan terdapat beberapa sesi kegiatan, yaitu yang pertama, pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Kedua, pemaparan proposal skripsi dan penyampaian dengan waktu kurang lebih 15 menit. Ketiga, tanya jawab dengan peserta seminar. Keempat, kritik dan saran dari dosen pembahas. Kelima, tanggapan dari dosen pembimbing. Keenam, pengumuman hasil seminar proposal. Dan terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu pemaparan proposal skripsi dari saudari Devi Susrani Sialho. Kepada saudari Devi kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Devi Susrani Sialho dengan NIM A1J222053. Yang kami hormati dosen pembimbing pertama saya yaitu Profesor Hadianto SPD MED PhD, dan dosen pembimbing kedua saya Pak Yoga Mustika Putra SPD MPD, dan yang kami hormati juga dosen pembahas saya yaitu Pak Ulil Amri SSNU. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penggunaan Bahasa Jurnalistik pada Penulisan Berita Humas Unja, Analisis Gaya Bahasa dan Struktur Kalimat. Adapun penelitian saya dilatar belakangi yaitu media massa atau media online berperan penting dalam menyebarkan informasi yang cepat, aktual, dan akurat. Informasi yang disampaikan yaitu berbentuk berita. Berita yang disampaikan harus memenuhi kaidah bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik sangat berperan penting dalam menentukan kualitas komunikasi publik, terutama bagi Humas Unja. Dalam penulisan berita, pemilihan gaya bahasa dan struktur kalimat yang dibutuhkan agar berita Humas Unja efektif, jelas, dan menarik. Sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi celah kajian yang masih terbatas tentang bahasa jurnalistik pada media humas perguruan tinggi dengan menelaah gaya bahasa dan struktur kalimat dalam berita Humas Unja. Dan adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana penerapan gaya bahasa jurnalistik dalam penulisan berita oleh Humas Unja, dan yang kedua, bagaimana struktur kalimat yang digunakan dalam berita Humas Unja mendukung efektivitas penyampaian informasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu tujuan umum menganalisis penggunaan bahasa jurnalistik dalam berita Humas Unja, dan tujuan khususnya ada dua, yaitu yang pertama menganalisis gaya bahasa yang digunakan dalam berita Humas Unja, dan yang kedua tujuan khususnya menganalisis struktur kalimat untuk menilai kejelasan dan keterbacaan teks berita. Penelitian ini diharapkan bermanfaat, yaitu manfaat teoritisnya menambah ilmu pengetahuan dalam bidang linguistik, khususnya kajian bahasa jurnalistik, stilistika, dan sintaksis. Dan manfaat praktisnya yaitu yang pertama, memberikan masukan bagi tim Humas Unja sebagai perbaikan gaya bahasa dan struktur kalimat. Yang kedua, untuk prodi sebagai bahan ajar pada mata kuliah. Dan yang ketiga, sebagai acuan peneliti bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji aspek yang serupa. Adapun kajian teoretiknya yaitu yang pertama, berita menurut Jurai 2009 halaman 9-10 menjelaskan tentang laporan atau pemberitahuan tentang peristiwa umum yang baru terjadi dan disampaikan oleh wartawan atau media massa.
Dan yang kedua, menurut Sumadiria, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan wartawan atau media untuk menyampaikan berita yang benar, aktual, penting, dan menarik agar mudah dipahami. Dan yang ketiga, gaya bahasa terbagi menjadi tiga menurut Siswono 2014, yaitu gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, berdasarkan nada, dan berdasarkan struktur kalimat. Dan struktur kalimat sendiri berdasarkan Alus dan Sarmadan 2003 terbagi menjadi dua, yaitu struktur utama dan struktur variasi atau inversi. Gaya bahasa sendiri yang tadi terbagi menjadi tiga, yaitu gaya bahasa berdasarkan pilihan kata itu dibagi menjadi tiga, yaitu gaya bahasa resmi, tak resmi, dan percakapan. Dan gaya bahasa berdasarkan nada dibagi menjadi tiga, yaitu gaya bahasa sederhana, bahasa mulia dan bertenaga, dan gaya bahasa menengah. Dan yang terakhir, gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat terbagi menjadi tiga unsur, yaitu kalimat periodik, kalimat kendur, dan kalimat berimbang. Dan struktur kalimat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu struktur utama, yang dimana frasa disusun sesuai dengan DN, diterangkan dan menerangkan. Menurut hukum DN, bahasa Indonesia memiliki beberapa struktur utama seperti struktur subjek predikat, struktur subjek predikat objek, struktur subjek predikat objek pertama dan objek kedua, struktur predikat objek dan keterangan. Sedangkan struktur variasi atau inversi terdiri dari dua bagian, yaitu inversi total dan inversi parsial. Berikut beberapa penelitian relevan yang sesuai dengan proposal skripsi saya. Selanjutnya, kerangka berpikir saya dimulai dari penulisan berita Humas Unja yang berfokus pada bahasa jurnalistik yang dikaji dari gaya bahasa dan struktur kalimatnya. Gaya bahasa dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan pilihan kata, nada, dan struktur kalimat. Sedangkan struktur kalimat sendiri dibagi menjadi struktur utama, variasi, atau inversi. Dan hasil dari analisis ini yaitu pemahaman penggunaan bahasa jurnalistik dalam berita Humas Unja. Memasuki bab 3, metode penelitian, jenis dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis isi. Data yang dikumpulkan digambarkan secara deskriptif. Data dari penelitian ini yaitu dari web Unja, sebanyak 72 berita yang dikeluarkan pada web Unja ac.id. Dan datanya yaitu pada periode bulan Agustus 2025. Langkah dari penelitian ini yaitu yang pertama mengkaji sumber pustaka sesuai topik penelitian, yang kedua menyiapkan instrumen penelitian berupa pedoman analisis isi yang dimana tabelnya sudah dilampirkan di lampiran halaman yang ketiga. Dan yang ketiga mengumpulkan data penelitian, yang keempat melakukan analisis data dengan metode analisis isi, dan yang terakhir menarik kesimpulan dari hasil analisis. Metode penelitian yaitu yang pertama teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dibaca, dicatat, diklasifikasikan sesuai indikator penelitian. Dan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. Mungkin ini beberapa daftar pustaka pada proposal skripsi saya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita telah menyaksikan bersama penyajian proposal skripsi dari Saudari Devi Susrani Sialohon. Selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baiklah, kepada Saudari Dina kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Dina Wijaya dengan AS1 2019. Saya ingin bertanya kepada Saudari Devi Susrani, mengapa fokusnya ke media Unja bukan memainkan ke media lainnya? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dina atas pertanyaannya. Selanjutnya kami berikan kepada Saudari Devi Sialohon untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Dina. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dina Wijaya. Izinkan saya menjawab, yaitu mengapa saya memilih Humas Unja bukan media umum lainnya, yaitu karena penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji bahasa jurnalistik di media massa umum, sementara media Humas perguruan tinggi justru masih jarang diteliti. Padahal Humas Unja memiliki peran penting sebagai penyampai informasi resmi dan pembentuk citra universitas. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah
penelitian yang belum banyak dibahas, dan memberikan kontribusi langsung bagi perbaikan kualitas penulisan berita di lingkungan universitas. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi jawaban dari definisi Suransialoho. Kepada Dina, apakah cukup? Cukup, terima kasih moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya dan memberi tanggapan. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian kritik dan saran dari dosen pembahas, yaitu Bapak Ulil Amri SSM. Kepada Bapak kami silakan. Kepada Bapak Ulil Amri SSM untuk kritik dan sarannya. Selanjutnya marilah kita dengarkan tanggapan dari dosen pembimbing pertama Divisi Suransialoho kepada Prof. Hadianto SPD MED Pitch ID. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan tanggapan dari dosen pembimbing kedua Divisi Suransialoho kepada Bapak Yoga Mustika Putra SPD MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Baiklah, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara seminar proposal pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen pembimbing, dosen pembahas, serta teman-teman mahasiswa yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga seminar ini menjadi langkah awal yang baik bagi saudari Divisi Suransialoho. Akhir kata, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Saya Larisma Simanjorang selaku moderator pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman hasil seminar proposal saudari Divisi Suransialoho yang akan disampaikan oleh Bapak Yoga Mustika Putra SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini untuk menyaksikan seminar proposal mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Ya, atas nama sebelumnya perkenalkan saya Devi Sialoho selaku moderator seminar proposal pada pagi hari ini. Yang kami hormati dosen pembimbing pertama dari saudara RTS Dina Ananda Wijaya, Dr. Lija Serta Wilianti SPD MPD, dan dosen pembimbing kedua Ibu Anggi Triyandana SPD MA, dan dosen pembahas dari saudari RTS Dina Ananda Wijaya, Ibu Sofia Wulandari SSMPD. Dan yang saya banggakan teman-teman semua yang telah berkenan hadir pada hari ini untuk menyaksikan seminar proposal saudari RTS Dina Ananda Wijaya dengan NIM A1J 22019 yang berjudul Kajian Stilistika terhadap buku Cica 96 Puisi karya Cynthia Haryadi. Pada seminar ini akan terdapat beberapa sesi kegiatan. Yang pertama, pembukaan yang sedang saat ini berlangsung. Kedua, pemaparan proposal skripsi dari penyaji dengan waktu kurang lebih 15 menit. Ketiga, tanya jawab dengan peserta seminar. Keempat, kritik dan saran dari dosen pembahas. Kelima, tanggapan dari dosen pembimbing. Keenam, pengumuman hasil seminar proposal. Dan terakhir, penutupan. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu pemaparan proposal skripsi dari saudari RTS Dina Ananda Wijaya. Kepada saudari dipersilakan.